Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana, guru informatika dari SMA Negeri 2 Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Baik, pada hari ini saya akan membuat video resume terkait tentang modul 1 pada BIMTEK peningkatan kompetensi guru informatika SMA SMK di fase E. Baik, yang pertama, apa saja pengalaman belajar yang baru saja diperoleh? Pengalaman belajar yang baru saya peroleh ada terkait tentang pembelajaran secara daring dan menggunakan LMS. Nah, baru LMS itu pernah saya gunakan pada saat masih di bangku kuliah, akan tetapi saat ini menurut saya ini sangat baru benar-benar saya rasa, karena ini mulai dari jadwalnya, semuanya, kegiatannya, modulnya semuanya sudah ditentukan, rentan waktunya juga sudah ditentukan. Nah, itu adalah hal yang baru karena ini sangat kompleks menurut saya. Kemudian bagaimana emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar, pembelajaran yang dilakukan. Nah, kalau emosi-emosi yang saya rasakan adalah ya itu tadi, kembali ke modulnya yang memang sudah ditentukan, kemudian rentan waktunya, deadline-nya itu sudah ditentukan. Dalam jangka waktu 8 hari, saya menghitungnya dari tanggal 2 Mei ya, karena ini harus dikumpulkan, harus selesai resumenya diupload itu pada 10 Mei. Jadi ada 8 hari, sementara modulnya itu ada 4. Nah, ini menurut saya sangat ini padat dan sangat ini menguras harus fokus memang sih, karena di samping saya juga adalah seorang guru dan saya juga adalah seorang ibu rumah tangga. Sebenarnya saya cukup penasaran dengan ini kan deadline-nya kan terkait tentang sistem. Nah, kalau misalnya sistem itu kan kalau misalnya tidak di update, tidak di-upload pada jam yang ditentukan, ya sudah pasti akan ditolak. Nah, beda halnya kalau misalnya deadline-nya itu hanya bersifat dari manusia. Artinya pasti kalau manusia itu biasanya masih ada kebijakan. Nah, kalau boleh cerita, saya sebenarnya seorang guru yang agak longgar terkait tentang deadline yang sudah saya berikan kepada siswa saya. Akan tetapi dengan pembelajaran yang saya alami sekarang ini, di mana saya lah sebagai pesertanya, saya lah sebagai siswanya di sini. Nah, saya cukup penasaran dengan deadline yang memang harus tidak ada atau tidak lagi diberikan kebijakan. Apakah memang efektif yang seperti itu? Saya mau membuktikan sendiri kayak gitu. Selanjutnya, hal apa saja yang sudah baik berkaitan dengan proses belajar atau pembelajaran? Hal baik pada proses pembelajaran yang saat ini saya ikuti adalah terkait tentang penanggung jawab. Penanggung jawab di sini benar-benar sangat memperhatikan, sering-sering diingatkan, kemudian sering juga dicek, tidak hanya mengingatkan saya tapi juga dicek, melihat progresnya, sudah berapa yang mengerjakan tugas, sudah berapa yang mengirim tugas-tugasnya. Itu yang sangat baik yang saya perhatikan. Nah, kita merasa diperhatikan meskipun memang kadang wah iya sering-sering diingatkan. Itu yang baik menurut saya. Jadi selanjutnya adalah apa saja hal yang perlu diperbaiki terkait dengan proses belajar atau pembelajaran. Nah, kalau hal yang perlu diperbaiki itu menurut saya, jika terkait tentang pemateri kan belum bisa ya, karena kita belum mengadakan ini. Kemarin hanya perkenalan. Kemudian selanjutnya kan ini masih belajar mandiri, jadi saya belum bisa berkomentar terkait tentang pemateri. Kemudian yang bisa saya komentari itu hanya hal yang perlu diperbaiki menurut saya adalah terkait tentang modulnya. Namanya modul, kita hanya membaca sendiri, kita hanya belajar sendiri. Tentunya masih banyak istilah-istilah di dalam yang belum
dipahami, belum dipahami secara mendalam, meskipun memang dijelaskan, mungkin ada yang dijelaskan, ada yang tidak. Meskipun ada yang dijelaskan itu, tapi tidak cukup jika hanya penjelasan. Mestinya kan harus ada misalnya penjelasan lebih ke dalam lagi. Nah, seperti itu. Kemudian ada beberapa bagan atau misalnya kerangka, kalau saya tidak salah ya. Kerangkanya itu dia menggunakan bahasa Inggris, meskipun memang kalau sekarang kan teknologi zaman sekarang pasti mudah untuk mencari ininya, mencari artinya, tapi alangkah lebih baiknya jika memang sudah disediakan terjemahannya supaya tidak repot lagi bolak-balik ke mesti menerjemahkan kayak gitu. Baik, selanjutnya apa pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi sehingga tergali materi lebih jauh. Nah, kalau materinya menurut saya meskipun kita dijelaskan bahwa sekarang adalah era digital di mana teknologi informasi komunikasi itu menjadi tulang punggung dalam beberapa ranah, hampir semua ranah, mulai dari kesehatan, pendidikan, ekonomi dan bisnis, industri. Nah, itu tentunya saya selalu melihat apa dampak buruk dari situ. Apakah memang semuanya dampak baik? Tentunya pasti ada. Tentunya pasti ada dampak buruk dari situ, dan apakah memang itu sudah sesuai dengan, apakah memang itu efektif seperti itu. Selalu yang kita ketahui bahwa selalu ada pembaruan dan itu selalu diupayakan untuk dilaksanakan. Tapi apakah memang masyarakat kita itu sudah siap, atau mau tidak mau harus siap, artinya itu harus dipaksakan. Dan kalau memang harus mau tidak mau sudah siap, apakah itu efektif ketika itu dipaksakan? Seperti itu. Jangan sampai kita terlalu memburu untuk semuanya serba digital, akan tetapi dalam beberapa syarat, tentunya misalnya dari syaratnya itu ada banyak. Misalnya ada salah satu syarat yang tidak dipenuhi, mulai dari misalnya infrastruktur, kemudian pemerataannya, itu pasti akan susah karena tidak semua bisa menjangkau. Misalnya salah satunya adalah internet, sedangkan syarat umumnya kita harus ikut pada era digital seperti itu. Kalau insight baru dari materi yang dipelajari itu sih sebenarnya karena kan awalnya kita itu mempelajari tentang TIK. Nah, TIK dengan informatika itu ternyata sebelum saya membaca modul, ya betul, sebelum ada kegiatan ini, mengikuti kegiatan ini, menurut saya mungkin pada materi TIK dan informatika itu sebenarnya sama saja. Tapi setelah semua ini, beberapa ada modul yang saya baca, kemudian saya mencari beberapa referensi juga. Nah, ternyata baru saya dapati ternyata ini cukup beda ya, sangat berbeda dari beberapa pembahasannya, meskipun yang dibahas itu banyak juga kesamaannya seperti itu. Selanjutnya, apa tantangan yang sesuai dengan konteks asal guru informatika? Nah, kalau menurut saya tantangannya itu adalah karena TIK kan teknologi informasi dan komunikasi lagi-lagi. Nah, kita selalu terbawa pada teknologi. Jadi sependek pengetahuan saya dalam pembelajaran TIK maupun informatika itu ya harusnya teknologi yang dibahasanya itu teknologi. Padahal semuanya juga pembelajarannya harus menggunakan teknologi. Padahal tidak mesti seperti itu, karena memang dari beberapa yang saya baca di modul katanya ada pembelajaran secara menggunakan komputer, sistem komputasi, dan yang lainnya itu bisa menggunakan hal lain. Itu dia tantangannya menurut saya, karena menghilangkan kesan teknologi informasi dan komunikasi kayak gitu. Selanjutnya, apa saja alternatif solusi terhadap tantangan yang ditemukan? Kalau saya sih dari yang saya lihat, karena saya sebenarnya sudah lama sebelum BIMTEK ini, karena alhamdulillah informatika itu sudah berjalan 1 semester lebih, ini pertengahan semester 2.
Nah, sudah diberlakukan di sekolah kami. Nah, jadi memang saya selalu mencari sumber-sumber yang memberikan informasi terkait tentang pembelajaran informatika, tidak hanya dengan misalnya pada teknologinya kayak gitu. Maksudnya tidak menggunakan teknologi secara langsung, tapi saya mau semuanya dalam bentuk games. Misalnya lebih baik lagi kalau misalkan kita di alam, meskipun saya sebenarnya bingung juga kalau di alam, misalnya kalau teknologi mata pelajaran informatika itu bagaimana, karena sebenarnya kan bosan juga ya kalau misalnya mata pelajaran informatika itu selalu dan selalu, kalau bukan di dalam ruang kelas, itu paling di laboratorium. Nah, saya sebenarnya sangat sudah jauh ke belakang mencari materi yang bisa terkait dengan ini terkait jika dibawa ke outdoor pembelajarannya. Hubungan topik yang dipelajari dengan pengalaman di masa lalu, kemudian penerapannya di masa mendatang. Nah, kalau misalnya terkait tentang pengalaman di masa lalu, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, bahwa sangat banyak, kita terlalu tertrigger dengan kata teknologi kayak gitu. Jadi memang pentingnya untuk memahami dulu bahwa perbedaan antara TIK dan informatika ini, karena meskipun kita sudah memahami, kadang kita selalu ini ya, rada susah move on kayak gitu. Nah, jadi penerapan di masa mendatang, nah harapan saya bisa lebih membuat pembelajaran di kelas saya itu lebih ini ya, lebih bervariatif kayak gitu, variatif. Kemudian tidak hanya melulu terkait tentang teknologi dan teknologi. Konsep atau praktik baik yang dilakukan bisa dari modul yang lain atau dari sumber lain di luar bahan ajar. Nah, jadi kalau misalnya di luar dari modul atau di luar dari bahan ajar informatika, nah tentunya kita juga tidak mesti harus keluar terlalu jauh sehingga tidak ada keterkaitannya. Langkah baiknya selalu, praktik baiknya itu selalu, meskipun dia tidak dari informatika, bahan ajarnya ataupun konsepnya, tidak tapi diupayakan untuk terkait satu sama lain atau bisa mendukung dalam proses pembelajaran informatika. Praktik baik yang dilakukan dari mata pelajaran dan kegiatan lain di sekolah. Menurut saya konsep atau praktik baiknya itu kalau saat ini, karena ini modelnya masih belajar mandiri ya. Jadi menurut saya kalau saat ini belum ada yang terpikir dari saya, kecuali nanti mungkin setelah kita selesai melaksanakan BIMTEK ini, karena memang jujur saja saya secara pribadi masih sangat minim dalam konsep informatika, apalagi jika menyentuh pada konsep atau praktik baik yang bisa dilakukan. Nanti takutnya ketika saya hanya menyimpannya dalam konsep, nanti ketika selesai melakukan pembelajaran, dibawakan materi pada pematerinya, narasumbernya, wah nanti terbongkar, maksudnya tidak sesuai dengan konsep saya di awal. Jadi alangkah baiknya jika nanti konsep praktik baiknya, harapannya itu bisa muncul setelah BIMTEK ini selesai. Terima kasih.